Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pemeteraian Goyim menjelang kegerakan kuda putih. Ya, pemeteraian Goyim menjelang kegerakan kuda putih. Kalau kita melihat ya dari KBBI, meterai menurut KBBI itu cap tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir, terpateri pada kayu, besi dan lain-lain sebagainya. Memeteraikan itu artinya memberi meterai atau mengecap, dikasih cap ya. Kemudian termeterai itu artinya kena cap, menjadikan lekat sama sekali. Artinya dimeteraikan itu menjadi lekat, menjadi satu. Seperti ya amplop sama perangko itu yang tidak terlepaskan karena ada lem yang merekatkan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi termeterai itu artinya kena cap, menjadi lekat sama sekali, tersurat, terasa dalam hati. Nanti kalau kita itu sudah dimeteraikan, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, hati kita tuh akan merasakan. Ya, hati kita ya, hati nurani kita tuh akan merasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pemeteraian Goyim ini terjadi sesuai ketetapan masa ya. Skema kitab Wahyu itu adalah 14 tahun sebelum Tuhan datang ya. 7 tahun pertama itu tahun 2015 pertengahan sampai tahun 2022 pertengahan itu panen raya. Saya sudah sering jelaskan. Kemudian 7 tahun yang kedua itu adalah 7 tahun masa antikris ya. Yang pertama itu 3,5 tahun itu masih pra-aniaya. Yang kedua 3,5 tahun yang kedua itu masa aniaya besar. Nah, di dalam masa aniaya pra-aniaya ini dibagi menjadi 3, yaitu 2 tahun itu masa penyucian dan pendamaian. Kemudian 9 bulan itu kegerakan kuda putih. Ya, kegerakan kuda putih itu nanti pertengahan ya 2024 sampai ya triwulan pertama 2025. Sedangkan 9 bulan kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu saat 7 sangkakala itu ditiup, saatnya Wahyu pasal 12 itu digenapi, saatnya Yesaya 66 itu digenapi. Itu adalah 3 kali triwulan ya di tahun 2025. Artinya yang 3 bulan ikut kegerakan kuda putih, triwulan pertama 3 kali triwulan artinya 9 bulan ya, itu tahun 2025 ya. Kemudian 3,5 tahun yang kedua ya, artinya mulai tahun 2026 itu merupakan masa antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan, aniaya besar antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saudara ya pada saat saudara melihat HP ya, sekarang ini sudah bukan saatnya kita kemana-mana lagi melihat tontonan-tontonan yang tidak tidak mendukung kegerakan kita. Bapak yang kasih Tuhan ya, maka kita akan melihat semua peristiwa yang terjadi di Timur Tengah itu menjadi suatu pertanda. Sedangkan Matius pasal 24 ayat 32 sampai 36 itu mengatakan pelajaran tentang pohon ara. Jadi tentang pohon ara atau tentang Israel itu menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan,
Itu ucapan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Lah sekarang ini sudah tahun 2024. Berarti apa yang Tuhan ucapkan itu semuanya sudah di depan. Kalau dulu saja tahun 2000, tahun 30-an ya, 30 lebih sedikit tentunya ya. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan peristiwa itu sudah di ambang pintu. Lah kalau sekarang, ya tentunya sudah dimulai, ya sudah dimulai. Saudara melihat, ya Timur Tengah semakin memanas, ya sapi merah, ya atau lembu merah disembelih 10 April, Bapak yang kasih Tuhan. Karena menurut hitungan mereka jatuhnya itu 10 April. Bulan ini tanggal 10 kemarin, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak berita-berita ya. Orang semuanya hampir semua sudah bicara tentang perang dunia ketiga ya, yang sudah dimulai. Orang mengatakan Yeskiel 38 itu sudah mulai digenapi ya. Tanah Persia itu ya itu Iran. Bapak Ibu Tuhan, kalau zaman dulu namanya Medi Parsi, tetapi sekarang itu namanya Iran. Bapak Ibu Tuhan, dan berita-berita lainnya. Bahkan ya orang sudah menemukan yang namanya ruang maha suci. Bapak Ibu Tuhan, padahal kan tahun 70 ya, 70 Masehi Bait Allah itu dihancurkan. Tuhan sendiri bersabda tidak ada batu yang tertumpang pada batu yang lainnya. Namun demikian Tuhan juga berkata tidak ada orang yang boleh masuk ruang maha suci ya, kecuali imam besar. Bapak yang kasih Tuhan, tidak boleh ada orang masuk ruang maha suci kecuali imam besar, itu pun setahun sekali. Karena dulu pernah terjadi kasus Nadab dan Abihu itu intak-intik wirawiri sebentar-sebentar masuk ruang maha suci, karena keseringan akhirnya menjadi mengabaikan, memandang mudah, mempermudah, akhirnya mati disambar api dari Tuhan ya. Kalau bahasanya sekarang gitu ya, disambar meledek. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang boleh memasuki ruang maha suci. Tentunya tentara Romawi pada waktu itu pun sama Tuhan tidak diizinkan masuk ruang maha suci ya, tidak diizinkan masuk ruang maha suci. Nah, caranya seperti apa? Ya tentunya seperti Amsal pasal 25 ayat 1-2 itu. Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Kalau sesuatu itu disembunyikan Tuhan, tidak ada orang yang bisa melihat. Alingnya Tuhan tentu sempurna. Bapak yang kasih Tuhan, rajut pangreksa, rajut aling, nah itu tentu sempurna. Sehingga akhir-akhir ini malah ruang maha suci itu sudah ditemukan. Saudara cari di HP ya, cari di HP. Bapak yang kasih Tuhan, kalau ruang maha suci sudah ditemukan, apa kira-kira 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-4 itu tidak akan secepatnya digenapi? Bapak yang kasih Tuhan ya, berarti sekarang ini sudah waktunya semuanya itu mulai digenapi. Kalau umpamanya orang wisuda atau yudisium itu tinggal nunggu jam, menit, detik terakhir, semuanya sudah pada siap duduk di tempat yudisium. Kalau wisuda itu semuanya sudah mulai kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin, cari pinjaman ini itu dan sebagainya. Lah hari-hari ini tuh sepertinya sudah pada duduk di ruang wisuda untuk menunggu ya, karena Tuhan katakan 7 tahun kegenapan kitab Wahyu itu cuma 10 menit ya, berarti wisudawan itu semuanya sudah lengkap dengan segala sesuatunya. Yang bertugas di sini sudah siap, yang di sini sudah siap, tinggal nanti yang mau wisuda itu ya akan datang ke tempat
untuk dimulai. Artinya sekarang ini sudah saatnya semuanya itu dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Lah, sebelum semua itu peristiwa itu terjadi, terutama ya kegerakan kuda putih, setelah kegerakan kuda putih, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, 9 bulan yang kedua, setelah itu masa antikris. Lah sebab itu haruslah mengakhiri 2 tahun penyucian ini harus ada seperti yang dikatakan Tuhan, ada penyucian pendamaian ya yang terakhir untuk masa 2 tahun tersebut, dan Tuhan sudah menetapkan itu nanti akan dilaksanakan Sabtu sore 15 Juni tahun 2024 ya, dan Minggu pagi 16 Juni tahun 2024 ada 5 kali ibadah ya, perjamuan suci 5 kali, pemberitaan firman 3 kali. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kemudian nanti ada 2 kali saudara mengalami penyucian dan pendamaian. Tidak seperti biasanya saudara sujud 1/4 jam ya, tidak, tetapi saudara duduk di altar ini, ditata dari depan sampai secukupnya, dikasih alas doa, saudara akan duduk tertunduk keluh selama 1 jam ya, selama 1 jam 2 kali, artinya tanggal 16 dan tanggal 17. Bapak Ibu kasih Tuhan ya, saudara banyak minta ampun sama Tuhan ya, banyak minta ampun sama Tuhan. Suami istri duduk berdampingan, kalau sama anak ya duduk berdampingan, mungkin ada pendamaian ya, vertikal dan horizontal. Bapak Ibu kasih Tuhan lakukan. Namun demikian tentunya tidak boleh rame-rame, tidak boleh suaranya tidak boleh banter-banter. Bapak Ibu kasih Tuhan ya, pelan-pelan, bisik-bisik ya. Nek ora krungu wis kok dibaleni meneh ya. Kok tekok terus wae. Kok dirungokne wong. Ya, artinya harus senyap-senyap. Nah, syukur saudara itu sudah nyicil sehingga nanti tinggal memantapkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu pada saat penyucian pendamaian itu, pada saat itulah saudara itu kita ini dimeterai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi pada saat itu kita itu dimeterai ya. Sebab itu melalui khotbah saat ini saya mengundang semua hierarki ya, 1770 ya, 490, bahkan semua hierarki 2, yaitu semua hamba-hamba Tuhan, semua imam-imam, semua jemaat yang rindu terlibat di dalam kegerakan kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan, tentunya saya juga mengundang ya para mahasiswa yang sudah lulus, yang disebut alumnus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan semua yang rindu untuk mengalami pemeteraian ya, yang rindu mengalami pemeteraian. Namun demikian, karena satu dan lain hal, karena keadaan kita di sini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari panitia cuma menyiapkan makan minum sederhana ya, kemudian transportasi dan penginapan ditanggung masing-masing yang ikut. Kemudian saya umumkan ya, kegerakan dan persembahan 5 kali seperti biasanya, seperti kalau kita MP3 itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi
pada saat kita tuh mengalami penyucian pendamaian, itu kita itu dimeterai. Karena kitab Wahyu itu terkena kepada tabut perjanjian. Wahyu pasal 1 itu terkena pintu gerbang. Bapak yang kasih Tuhan, Wahyu pasal 1 itu pintu gerbang, sementara Wahyu pasal 2 dan 3 itu mezbah kurban bakaran, tetapi juga 7 kali percikan darah di muka peti perjanjian. Jadi penyucian itu merupakan penyucian peti perjanjian. Peti perjanjian kan bukan di halaman, bukan di ruang suci, tetapi di ruang maha suci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Wahyu pasal 2 dan 3 itu terkena mezbah kurban bakaran, ya. Karena memang penyucian itu kan dasarnya itu dari mezbah kurban bakaran, ya. Kemudian itu adalah 7 kali percikan di muka tabut perjanjian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini bukan acara yang sembarangan. Para pini sepuh, sudah tahu para pini sepuh itu artinya nenek moyang, ya. Kalau menurut Ibrani pasal 12 itu orang-orang yang rohnya sudah sempurna. Itu memberitahu kita, ya, supaya kita tuh memperhatikan lebih dari acara apapun, ya. Acara penyucian pendamaian mengakhiri 2 tahun yang Tuhan katakan itu adalah pemeteraian goyim. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, itu lebih dari penyembelihan sapi merah. Karena penyembelihan sapi merah itu kan untuk menyucikan manusia pada lahiriahnya, tetapi darah Kristus itu menyucikan kita pada hati nurani kita, supaya kita dilepaskan, dibebaskan dari perbuatan yang sia-sia. Ya, kitab suratan Ibrani kan yang saya sampaikan berkali-kali kan mengatakan demikian. Jadi ini lebih dari acara yang apapun, lebih dari acara saudara wisuda S1, S2, S3 sekalipun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lebih dari acara ketika saudara itu jadi manten. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena ini mempersiapkan kita menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Karena kita tuh dimeterai itu supaya kita tuh dihindarkan, ya, dari bencana-bencana yang akan datang. Bahkan dari 21 bencana akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 pokok murka Allah. Mungkin kita berkata, loh itu kan yang melakukan kan para guru, masa kita kena? Yo nek radi meterai ki yo kena. Bapak yang kasih Tuhan, kalau sekalipun kita ini bolone 7 guru, bolone malaikat sang surya, bolone para penatua, bolone para penghulu, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak dimeterai, kena. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 21 sampai 29. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, perhatikan ayat 24 ini, sekiranya mungkin, maka orang pilihan yang nanti harusnya dipulung sama malaikat dari keempat penjuru bumi, sekiranya mungkin itu nanti akan terbabit
oleh kesesatan akhir zaman. Saudara perhatikan, sekiranya mungkin, artinya ada kemungkinan orang pilihan itu pun terbabit itu artinya terseret ya dari arus dari Mesias palsu yang akan duduk di bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan, saya katakan tadi bait Allah itu ruang masuknya sudah ketemu, karena tidak sembarang orang boleh masuk ruang suci kecuali imam besar ya, apalagi orang biasa ya. Orang biasa itu artinya bukan orang Israel, bukan imam, jenderal sekalipun. Bapak yang kasih Tuhan, tak kalau itu goyim ya tentunya tidak boleh dilindungi sama Tuhan ya. Terus mari dilanjutkan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya. Kemudian ayat 29. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ini meterai ke-6. Ya, meterai ke-6, Wahyu pasal 6 ayat 12 dan seterusnya itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Mesias palsu itu akan menimbulkan kegoncangan yang dahsyat, akan mengacau balaukan kekristenan. Bahkan sekiranya mungkin orang pilihan juga, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Berarti ini kuasa ini sangat dahsyat sekali. Karena antikris itu bukan sekedar, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, manusia sing disusupi setan. Kayak orang Gadara ya, yang di situ di dalam tubuhnya itu ada legion di dalamnya, bukan Bapak yang ngasih Tuhan, tetapi itu memang betul-betul anak setan. Kalau Tuhan Yesus itu kan benih perempuan, dia Allah ya, yang datang ke dunia melalui proses kelahiran. Di dalam wadaknya, badannya badan orang Israel dari suku Yehuda. Lah tapi kalau antikris ini betul-betul benihnya setan. Kejadian 3 ayat 15. Bapak yang kasih Tuhan, betul-betul iblis. Bapak yang kasih Tuhan, ini Kristus, ini antikris. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga sejak kecil itu enggak usah diajar siapapun, dia ngerti Talmud, ngerti Taurat. Nanti itu merupakan kegenapan Wahyu pasal 13. Bapak yang kasih Tuhan, dia diusung oleh kerajaan-kerajaan yang muncul di Mediterania ya. Bahkan naga itu memberikan kekuasaannya. Bapak yang ngasih Tuhan, kekuasaan itu memberikan tahtanya. Sesuatu yang dahsyat. Sekiranya mungkin orang pilihan yang seharusnya dipulung, diambil dari keempat penjuru bumi, tetapi karena kehilangan iman, ya, karena kehilangan iman, ya, akhirnya mbok menawa iki ya. Sing ditunggu-tunggu ki mbok menawa iki ya. Bapak yang kasih Tuhan, kita juga diingatkan sama para bini sepuh, itu artinya roh yang sudah sempurna. Kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan sampai kita menjadi seperti Saul. Artinya apa? Saul itu seharusnya ya dari Benyamin itu kerajaan Israel itu nanti akan dikekalkan. Nah, tapi karena kesalahannya Saul yang kehilangan iman, tidak sabar, dan akhirnya bersikap menurut maunya sendiri, Tuhan katakan, seharusnya kerajaanmu itu kekal selama-lamanya, tetapi karena
tidak taat, manut karepe dhewe, keminter. Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan katakan, aku sudah menyiapkan orang yang lebih baik dari kamu. Setelah itu langsung Samuel disuruh pergi ke tempatnya Daud. Padahal Daud itu masih kecil, ya masih remaja, sik dadi angon wedhus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyangkut keselamatan itu kita tidak boleh main-main, ya. Jadi acara yang yang diperintahkan Tuhan untuk kita laksanakan mengakhiri 2 tahun itu adalah bukan cuma sekedar penyucian pendamaian, tetapi itu adalah pemeteraian. Pemeteraian itu beda dengan kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau kepenuhan Roh Kudus itu di pintu kemah. Tapi pemeteraian ini, ya pemeteraian itu di pintu tirai. Karena yang dimeterai itu adalah tabut perjanjian mengalami 7 percikan darah. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Bapak yang kasih Tuhan, mereka terus mendengarkan suara roh. Karena yang melayani itu Wahyu pasal 1, yang tampil di Wahyu pasal 1 yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang tampil itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Yohanes itu melihat Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian emas, masing-masing kaki dian itu ada 7 pelita, 7 kali 7, 7 kali 7 49 ditambah 1 Tuhan Yesus sebagai batang, ya pelajaran pelita emas, ya berarti 50, ya 50 itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus zaman Pentakosta. Bapak yang kasih Tuhan, lah itu dilihat oleh Yohanes Rasul itu ketika dia ngerogoh sukma. Bapak yang kasih Tuhan, jadi bukannya di Turki zaman purba, ya di tengah-tengah Efesus Smyrna itu terjadi peristiwa seperti itu dilihat mata, tidak, tetapi itu kan pewahyuan, itu terjadi di dalam Tuhan Yesus itu datang di dalam tubuh surgawi seperti yang dilihat oleh Yohanes Rasul ketika dia ngerogoh sukma. Bapak yang kasih Tuhan, lah demikian juga kita. Bahkan beberapa hari yang lalu, ya saya catat, saya ingat-ingat Pak Rosman waktu mengumumkan mau kolekte, mau terus nanti FGA, terus ini dan sebagainya. Waktu itu makan kita ditanggung dari keluarganya Mbak Onite, ya. Kita disuruh, saudara lihat siapa yang datang. Kita sudah waktunya harus bisa melihat hal seperti itu. Ingat tidak Pak Rosman? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kita tuh sudah waktunya harus bisa melihat, ya, hal yang seperti itu. Para pini sepuh itu juga mengatakan, sekalipun nanti pada waktu pemeteraian itu kita yang duduk di sini tidak terlalu banyak, tetapi semua hierarki dari luar negeri itu datang karena mereka tuh pinter, bisa ngerogoh sukma, dan mereka itu poncondrionya terbuka. Hierarki seluruhnya itu datang, bahkan hierarki yang dari surga yang sekarang ada di kapal itu semuanya datang. Ada hierarki 1, hierarki 2, hierarki 3 itu yang sudah rohnya sudah sempurna. Mereka tuh semuanya datang. Apa cukup tempatnya? Oh, Tuhan tuh maha kuasa. Hikmat ma'rifat itu, ya, bisa melakukan segala perkara. Zaman dulu ketika kita ini di karantina di Laguna Glagah, kalau kita masuk ke kerajaan Laut Selatan, apa kita datang dengan tubuh kita? Kan kita mengecilkan diri, ya, menjadi seperti kupu-kupu. Kalau tidak menjadi seperti binatang kecil yang nempel di kursi para penguasa dan para penatua dari hierarki dari Efesus pasal 6 ayat 10 itu, maksudnya hierarkinya iblis. Kan kita datang, kita mendengarkan, sekalipun kita cuma bisa mendengar sedikit-sedikit. Bapak yang kasih Tuhan, kita kan bisa menjadi sekecil semut, kita bisa menjadi sekecil kupu-kupu, atau kita bisa mengambil rupa seperti apa. Kembar jiwa itu kan seperti itu. Jadi tempat ini nanti penuh
full Bapak Ibu kasih Tuhan, dari semua orang yang pengen dimeterai. Ketika dimeterai kemudian nanti masuk menjadi Wahyu pasal 4, bait Allah asal goyim. Setelah dimeterai baru nanti kita masuk persiapan Wahyu pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 nanti ada pentahbisan kegerakan kuda putih. Nah sekarang ini untuk masuk ke sana itu kita harus mengalami penyucian pendamaian, kemudian dimeterai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, kita baca Markus pasal 13 ayat 14 mulai. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kau melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaknya memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Ini pertama-tama peringatan Tuhan ya tentang nanti bagaimana bait suci. Yang kedua, yang kemudian direnovasi menjadi sangat besar dan sangat bagus oleh Herodes, itu nanti hancur ya. Karena kan kalau di dalam Matius pasal 24, murid-murid itu bertanya, karena Tuhan mengatakan bait suci itu nanti akan hancur, batu tidak ada yang tertumpang di batu yang lainnya, artinya rata dengan tanah. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Romawi pikirnya sudah rata dengan tanah. Ya, orang Romawi tahun 70 pikir mereka bait suci itu sudah rata dengan tanah, kemudian mereka pulang tinggal menyisakan tembok ratapan saja sebagai satu olok-olok. Ya, aku nak sembahyang bendon nang kene wae. Ngece. Bapak ngasih Tuhan. Tapi tidak mungkin orang Romawi itu ya diizinkan Tuhan menjamah ruang maha suci, tidak mungkin. Tentu kuasa Allah yang maha dahsyat itu melindungi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seperti setiap kali pentahbisan ya, zamannya Musa di dalam Keluaran pasal 40, zamannya Raja Salomo ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 dan seterusnya itu, bahkan nanti di dalam kitab Wahyu, ketika sedang terjadi pentahbisan, orang tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh masuk bait Allah. Sekalipun Musa, Bapak Ibu, apalagi masuk ruang maha suci. Ruang maha suci itu bukan haknya orang Romawi pada tahun 70. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini bicara tentang penghancuran bait suci. Kalau nanti kamu sudah melihat hal seperti itu, cepat ngungsi. Orang yang dari Yudea ya lari ke pegunungan. Kalau orang itu masih di atas rumahnya, turun cepet lari, jangan ngambil barang-barangnya. Wah, tak jipuk BPKB, STNK, ya, gelang kalung, ini itu dan sebagainya, surat gaden. Bapak ngasih Tuhan. Itu harus ditinggalkan semua, jangan sampai kita itu seperti istrinya Lot.
berangkat tapi hatinya tinggal di Sodom Gomora. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya sebelum tahun 70, semua rasul-rasul itu sudah keluar dari Yerusalem. Tinggal ya Yakobus, adiknya Tuhan, yang menulis suratan Yakobus yang memang sama Tuhan dipercaya, ditemoni. Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus. 1 Korintus pasal 15 yang kemarin waktu kebangkitan kita baca itu, ya, Yakobus itu langsung ditemoni sama Tuhan. Tuhan menampakkan diri, diserahkan jemaat yang di Yerusalem kepada Yakobus, adiknya Tuhan. Yang lainnya pada pergi. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, dan akhirnya dari peristiwa tahun 70 itu Tuhan tuh langsung melompat kepada akhir zaman, ya, kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, suatu masa yang sangat mengerikan, Great Tribulation, dulu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan sabda di dalam Matius pasal 24 dan Markus 13 itu kan Tuhan Yesus kan belum disalib. Ya, Tuhan Yesus kan belum disalib, ya toh. Kemudian kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Terima kasih, sampai ayat 4 saja ya. Kita sudah sering kali baca ayat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, akan terjadi kemurtatan besar, akan terjadi satu peristiwa orang tuh mundur, murtad dari imannya, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bapak Ibu ngasih Tuhan, bahkan sekiranya mungkin orang pilihan pun bisa kebabit, bisa keseret, karena ya saya beritahu saudara, ya, Israel itu sekarang sedang menyambut kedatangan Mesias, ya, itu sudah tahun 16, 17, 18 itu sudah ditulis sama Iwan Stephen itu, ya, yang sering saya bacakan untuk saudara. Nah, antikris itu berjalan dalam roh dan kuasanya iblis. Ya, kalau Yohanes Pembaptis itu berjalan dalam roh dan kuasanya Elia. Ya, tetapi antikris ini berjalan dalam roh dan kuasanya iblis. Dan naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Antikris ini nanti akan memerintah seluruh dunia dari Yerusalem. Kan bait Allah ketiga di atas tadi kan itu ada di Yerusalem yang sedang dipersiapkan itu. Yang ruang maha sucinya sudah ketemu itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dia itu nanti, ya, akan memerintah seluruh dunia dari Yerusalem. Ini artinya apa? Dia itu nanti akan menjadi presidennya NWO. Bapak yang kasih Tuhan, dia nanti akan menjadi presidennya NWO. Karena apa? Dia itu adalah anak genetikanya Satan. Ya, anak genetikanya Satan. Bapak yang kasih Tuhan. Kejadian 3 ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 3, Daniel 2 ayat 43.
Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ya, kalau ini Kristus, Tuhan Yesus Kristus, ini antikris. Kan ada di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Benih perempuan dan benih Satan. Benihnya ular. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Sudah sering namanya benih itu kan ya banyak sekali, setiap satu sudah ada yang namanya antikris yang kelakuannya kayak antikris, dimulai dari apa namanya Nimrod ya dan yang lain-lainnya. Bapak yang kasih Tuhan, sudah banyak kalau lihat di artikel di HP saudara itu banyak sekali. Tetapi yang akan duduk di bait Allah ini itu memang orang Yahudi ya. Memang orang Yahudi dan dia mengaku diri, mengunggul-unggulkan, mengaku basa Jawane, menyatakan diri kalau dia itu Allah, kalau dia itu Kristus. Nah, orang Yahudi ya dan orang Kristen juga yang terseret arus seperti kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, judul dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 di atasnya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak Kristen yang terseret. Kristen halaman banyak yang terseret, Kristen ruang suci banyak yang terseret. Sekiranya mungkin orang pilihan. Karena memang kuasanya ngedapi itu artinya begitu dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, begitu hebat. Nyaris seperti para nabi, para rasul, nyaris seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi semuanya itu kan merupakan tipu daya kerja dari si iblis huruf besar. Karena ya Satan itu memberikan kekuatannya, memberikan kuasanya dan memberikan kerajaannya, tahtanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita tuh menghadapi masa yang seperti ini. Bapak yang kasih, yang ditulis di dalam Matius 24, yang ditulis dalam Markus 13, bahkan masih banyak ayat-ayat lagi, dan yang ditulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi, itu masa yang akan kita hadapi sebentar lagi. Kalau kita nanti tidak dimeterai, Bapak Saudara Tuhan, tentunya kita pun akan menjadi orang pilihan yang terseret. Karena kita menunggu sudah terlalu lama. Ini mungkin. Makanya kok apa namanya para pini sepuh itu mengingatkan. Ya jangan sampai nanti kejebak seperti apa namanya Raja Saul menjadi salah dan kehilangan tahta untuk selama-lamanya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau Saul pada waktu itu tidak bersalah, bisa dikatakan Kristus anak Benyamin, Kristus anak Saul, tapi gagal semuanya. Dan satu kali kesalahan itu akibatnya tuh berkepanjangan sepanjang zaman selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya memang diampuni, tapi sejarah itu kan tidak bisa dihapus. Ya, sejarah itu kan tidak bisa dihapus. Sebab itu kita tuh harus hati-hati dengan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan baca ulang satu ayat, ya. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti yang belum pernah terjadi. Jadi waktu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 24 ayat 21 itu kan dia belum sedo, belum disalib, ya. Dan tampaknya ya sepanjang sejarah itu siksaan yang terbesar, terberat itu ya yang ditanggung Tuhan Yesus. Ya, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya.
sengsara, siksaan, aniaya, cambuk, cemeti, dipukul. Tuhan Yesus itu kepalanya dikepruk loh, ya, dipukul, bukan cuma dikasih mahkota duri, tapi sebelumnya tuh dikepruk. Mari kita baca Matius 27 ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ya, jadi kepalanya Tuhan itu dikepruk. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Padahal itu sudah berdarah-darah. Orang itu kalau yang dilakukan atas Tuhan Yesus itu mungkin melebihi dari orang yang disalib biasa, karena memang keputusannya Mahkamah Agama saking getem karena iri, dengki, ya. Bapak yang kasih Tuhan, dia punya jabatan tinggi imam besar kok ora iso apa-apa. Sementara ki orang biasa menghidupkan orang, melakukan segala macam mujizat, saking ngamuk, saking muarahnya, Bapak yang kasih Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu disuruh punggungnya itu ya ada entah batu atau kayu gitu, kemudian kepalanya itu ke bawah, kakinya di bawah, lah punggungnya itu diguebuki pakai cemeti, cambuknya itu ya ada talinya dari kulit, lah di ujungnya tuh dikasih bandul, ya dikasih bandul dan dikasih paku-paku, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kemudian cambuk itu juret gitu, cambuk digeret sampai dagingnya Tuhan itu sobek-sobek menggelambir, sampai dikatakan ya organ dalamnya itu kelihatan. Bapak kasih Tuhan, organ dalamnya itu bisa dilihat dari punggungnya, udah kepalanya dikepruk, Bapak kasih Tuhan. Kemudian disuruh pikul salib, kemudian disalibkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lah kesengsaraan seperti itu ya nanti yang akan antikris terapkan kepada orang-orang yang setia sampai akhir, tetapi ya posisinya tidak sampai kepada pemeteraian, tertinggal pada zaman antikris. Apa yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Saya sudah katakan, taat sampai mati itu bukan untuk posisi orang yang punya jabatan tinggi, tidak bisa diperlakukan seperti itu, ditegur tidak bisa. Orang sekarang itu, apalagi orang akhir zaman itu tidak gampang ditegur ngamuk malah mateni, ya. Nah, sebab itu supaya dia itu taat sampai mati, dia itu adalah doulos, ya, hamba dalam posisi yang terendah, yaitu budak rodi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dikatakan saking siksaan itu begitu dahsyatnya, waktu Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani membayangkan itu, dia tuh ketakutan. Kemanusiaannya tuh membuat Tuhan tuh ketakutan, akhirnya minta kalau bisa capanya itu disingkirkan. Dia berdoa semakin bersungguh-sungguh sampai peluhnya itu bertetesan, ya seperti darah. Pembuluh darahnya itu pecah. Saudara bayangkan, ya, kalau kira-kira saudara nanti, ya, karena tidak hati-hati menjadi orang pilihan yang terseret oleh kedurhakaan, dan akhirnya saudara menjadi roh di bawah mezbah, ya, kita menjadi roh di bawah mezbah, kita menghadapi aniaya dari antikris. Oh, Tuhan ya, ditentukan kapan mau itu. Mungkin kita tuh sudah gemetar ketakutan seperti Tuhan Yesus, atau kalau tidak ya malah aku ora kenal kok. Lah KTP-mu kok kowe ngono? Aku kan KTP KTP sing ngekei bonek kae dan sebagainya. Orang bisa seperti itu, murtad saking takutnya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan lihat KPR pasal yang ke-7
ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Wah, saking marahnya, tertusuk hatinya, mereka itu menyambut omongannya Stefanus dengan gertakan gigi. Giginya itu sampai kemertuk, saking jengkelnya, saking marahnya. Terus Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. ya, ini martirnya Stefanus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saudara membaca di depan, ya, orang mahkamah agama itu sampai muarah sedemikian rupa, ya, itu goro-goronya apa toh? Goro-goronya berdebat. Goro-goronya itu berdebat. Nah, orang mahkamah agama itu kalah debat. Karena memang Stefanus diurapi Roh Kudus. Seperti Matius pasal 10 itu, kamu itu seperti domba dikirim ditaruh di tengah-tengah serigala, hati-hati sing cerdik dan sing tulus. Nanti ada orang yang membawa kamu ke mahkamah agama. Pada waktu itu ndak usah nyusun kalimat aku kok ngomong piye, ndak usah, karena Roh Kudus yang akan berbicara. Lihat betul itu terjadi atas Stefanus. Stefanus itu berbicara panjang lebar, basa Jawa neno ngelehke, mencelikkan orang mahkamah agama, sampai orang mahkamah agama itu di dalam debatnya itu kalah, nggak marah. Makanya kemudian Stefanus itu diseret keluar kota. Namanya manusia diseret keluar kota, Bapak Ibu kasih Tuhan, jalan pada waktu itu kan tentunya belum aspalan, apalagi daerah-daerah Timur Tengah, daerah Yerusalem itu. Nah, Yerusalemnya mungkin dilepo ya, di semen atau bagaimana, dihalusin. Tetapi sampai luar kota, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu goro-goronya itu debat. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan, kan Rasul Paulus kan mendengarkan, karena kan jubahnya para imam-imam sing ngeprui merajam batu Stefanus itu kan jubahnya di depannya Stefanus. Di kelompoknya sing tugas jogo itu Rasul Paulus. Rasul Paulus kan mendengarkan waktu mereka tuh berdebat sama Stefanus. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ya ditetapkan jemaat itu tidak punya kebiasaan untuk berbantah-bantah. Kecuali saudara sedang kuliah S1, S2, S3, ya ada dialog interaktif, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian itu tugas perkuliahan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian saudara punya kebiasaan berbantah-bantah, berdebat. Saya sudah katakan, orang tuh kalah debat ki ngamuk. Koyok siapa? Mahkamah agama. Itulah sebabnya Rasul Paulus, karena dia melihat kasusnya Stefanus ini, dia mengatakan jangan berbantah-bantah. Jemaat itu tidak punya kebiasaan untuk berbantah-bantah. Kalau saudara cari itu perjanjian lama ada, perjanjian baru banyak, perjanjian lama juga banyak sekali, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah demikian juga perbantahan itu bukan cuma antara mahkamah agama dan Stefanus. Di dalam nikah, di dalam rumah tangga itu juga jangan terbiasa ada perbantahan, saling berdebat, berbantah-bantah. Aku sing bener, kowe sing salah, terus dijine kowe iki sing salah kok malah ngeyel terus toh. Nah itu namanya perbantahan. Akhirnya nanti seperti kasusnya Stefanus ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maksudnya Stefanus itu merupakan ya satu dari 7 diaken yang dipilih di dalam Kisah Rasul pasal 6, ya. Dia penuh Roh Kudus, tetapi dia
martir, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Nah ini nanti akan terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan cuma diseret. Orang nyeret itu kalau kita lihat di zaman perang, ya dilihat di TV itu diseret pakai kuda. Jadi sepanjang perjalanan itu badannya sudah rusak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah penyiksaan pada zaman inkuisisi kita pernah lihat begitu dahsyatnya. Orang ada yang disulahkan tuh disuduk pakai besi, ya, atau kayu atau bambu yang tajam begitu, dari kalau laki-laki ya dari anusnya, kalau perempuan ya dari alat vitalnya, terus jedus sampai kepalanya mati lah. Itu zamannya Medi Parsi, ya. Mordecai itu mau disulah, tetapi akhirnya malah balik kepada Haman. Itu sekian ribu tahun yang lalu, 2000 masih ditambah zamannya Medi Parsi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Raja-raja di bawahnya Kores itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya itu nanti akan terjadi pada akhir zaman, ketika masa antikris itu nanti dimulai. Lah, pemeteraian itu tujuannya supaya kita ini dilepaskan, kita ini menjadi lekat, kelet sama Tuhan Yesus Kristus. Sudah peti perjanjian masih dipercik 7 percikan darah. Oleh sebab itu tadi sudah saya katakan, pemeteraian itu ya pintu tirai, bukan pintu kemah. Pintu kemah itu kan orang baru penuh Roh Kudus, percaya, bertobat, baptis, kepenuhan Roh Kudus, Bapak kasih Tuhan. Tetapi pemeteraian itu pintu tirai. Kalau sudah mengalami pemeteraian, ya nanti melalui proses-proses selanjutnya saudara itu masuk ruang maha suci, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara persiapkan badan jiwa roh kita, dipersiapkan segala sesuatunya. Kita akan menjadi tuan rumah untuk semua yang hadir di dalam badan fisik maupun di dalam badan rohani. Bapak yang masih Tuhan, mereka yang pada ngerogosok mau ke sini, mereka yang roh-roh yang sudah sempurna, itu semuanya akan hadir. Tadi sudah saya katakan, ya. Kemudian kita baca Ibrani pasal 11. Ayat 36 sampai 38. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, ini yang diceritakan Rasul Paulus ketika Tuhan Yesus menyuruh orang-orang pada keluar dari Yudea. Kalau kamu ada di peranginan, jangan turun ambil barang-barang, tetapi langsung lari ke pegunungan. Mereka itu pada di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, di sana itu mereka tuh disuruh Roh Kudus untuk menyalin kitab-kitab yang akhirnya ditemukan pada akhir zaman abad 20 yang disebut ya gulungan kitab Qumran, ya, yang ditulis orang-orang SNI. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, ya, pemberitaan-pemberitaan yang sudah terjadi itu nanti akan terulang lagi seperti Pengkhotbah pasal 3. Apa yang dulu pernah terjadi itu nanti akan terjadi dan terjadi lagi pada akhir zaman, dan pada akhir zaman itu lebih double porsi, sempurna. Lah, karena penderitaannya itu seperti itu, Bapak masih Tuhan tuh sayang sama kita. Kita itu dimeteraian, ya, kita itu dimeteraian. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, ini ayat ini, tulisan ini, surat ini adalah surat penguatan yang ditulis oleh Rasul Petrus. Karena memang pada zamannya Rasul Petrus itu zamannya Kekaisaran Romawi, itu para kaisar itu minta disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sementara orang-orang Kristen pada zaman itu, dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan kamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena mereka tidak mau menyembah para kaisar Romawi, ya mereka mulai dari disiksa sampai akhirnya dibunuh. Bapak Ibu sehingga Tuhan 12 rasul itu semuanya disiksa dengan siksaan-siksaan yang sangat lama. Yang siksaannya paling cepat itu Rasul Paulus. Dia disembelih, dibunuh dengan pedang. Mengapa demikian? Karena dia itu warga negara Romawi. Ya, kewarganegaraannya itu kewarganegaraan Romawi. Dia lahir di Tarsus, ya, di Turki, ya. Nah, dia punya kewarganegaraan mungkin dari ayahnya, ya, warga negara Romawi. Tapi kalau rasul lainnya kan dia warga negara Yahudi, ya. Sebagai warga negara Romawi, Rasul Paulus matinya itu dibunuh dengan pedang, cepet toh, ya, disembelih tidak tahu berapa menit mati. Tapi kalau yang disalib itu lama banget. Wah, Rasul Petrus itu saking dia itu menyadari kesalahannya, ya, yang ayam berkokok itu loh, dia menyangkal Tuhan itu, ya, sampai 3 kali dia menyadari kesalahannya, maka dia minta sengsaranya harus lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Maka dia disalib, kepalanya di bawah. Jangan Tuhan, orang kepala di bawah tuh ya tentunya gede kabeh melayu neng sirah, nelu banget ndak sirai, ya. Kalau orang mandi salah kan gede kabeh melayu neng kepala, akhirnya stroke, ya. Nah, Rasul Petrus itu disalib, dia minta kepalanya di bawah. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada zaman dulu itu nanti akan terjadi, ya, dulu terjadi pada zaman Alkitab, terjadi zaman Inkuisisi, dan terjadi lagi pada zaman Antikris. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terjadi lagi pada zaman Antikris. Kita tidak yakin kalau kita kuat menghadapi masa-masa seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, kita belum tentu kuat, kecuali kita memang mendapatkan kasih karunia seperti Stefanus, ya. Ketika Stefanus itu dia memang penuh Roh Kudus, seperti dia 1 dari 7 diaken itu, ya, dia penuh Roh Kudus. Dia betul-betul membaca, ya. Nanti kalau kamu dibawa ke mahkamah agama, ya, jangan bingung, Roh Kudus yang akan berbicara. Nah, Roh Kudus berbicara sehingga tidak bisa didebat sama mahkamah agama. Ngamuklah mahkamah agama, diseret keluar kota, dirajam batu. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan terjadi lebih dahsyat dari itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lah, supaya kita itu tidak mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, kita perlu dimeterai, ya, dicap sama Roh Kudus. Pemeteraian itu tadi sudah saya katakan itu di pintu tirai, karena yang dimeterai itu, ya,
yang dikasih 7 percikan darah itu peti dari tabut perjanjian. Nah, sekarang kita akan melihat tentang jemaat Efesus, ya. Kita melihat jemaat Efesus. Kita baca KPR 19. Ayat 1 sampai 12, diperhatikan. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi jemaat Efesus itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu yang membangun, yang mendirikan itu Rasul Paulus. Ya, tadinya di sana tuh ada 12 orang yang tidak kenal Roh Kudus karena dia dibaptis oleh baptisannya Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu baptisannya, ya, baptisan pertobatan untuk menyiapkan jalan Tuhan. Kan pada waktu itu Yohanes Pembaptis kan ya belum terlalu akrab ya sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, baptisan untuk mendapatkan Roh Kudus itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ditumpang tangan 12 orang di Efesus ini menjadi percaya. Mereka dididik di sinagoga selama 3 bulan, tapi dari orang Yahudi mempermasalahkan, kemudian dipindahkan ke ruang Tiranus, ya, ke ruang kuliah Tiranus. Di sana Rasul Paulus melayani selama 2 tahun. Jadi jemaat Efesus itu didirikan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58 kurang lebihnya, ya. Kemudian Bapak Ibu ngasih Tuhan, nanti dilanjutkan karena pada tahun selanjutnya, ya, itu Rasul Paulus itu dipenggal kepalanya. Kemudian tahun 90-an lebih itu dilanjutkan oleh Rasul Yohanes. Mari kita baca dulu 1 Efesus pasal 1. Efesus pasal yang ke-1 ayat 3 dan seterusnya. Saudara perhatikan. Di sini nih, ya, bicara tentang akhir zaman sampai kepada pemeteraian. Ayat 3 sampai yang terakhir. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Perhatikan ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, Rasul Paulus itu ketika dia itu mengajar ya di ruang kuliah Tiranus itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya perkara besar-besar itu diajarkan kepada Efesus. Ya, pasal 2 tentang tubuh Kristus. Kamu itu dulu tidak mengenal Allah, ya, tapi nanti menjadi satu tubuh Kristus di atas dasar para nabi dan para rasul. Pasal 3 kekayaan orang-orang bukan Yahudi. Pasal 4, pasal 5 pernikahan, ya, kemudian pasal 6 ya dipersiapkan untuk suatu peperangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu garis besarnya, ya. Ayat 3 itu janji berkat 7 perkara. Kemudian ayat yang keempat, tuntutan untuk sempurna tak bercacat celah. Yang kelima itu menjadi anak-anak Allah. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13. Menjadi anak-anak Allah itu bukan berarti kamu secara darah daging, karena kalau kamu secara darah daging, tubuh kita ini tubuh maut. Artinya kamu nanti akan mengalami satu peristiwa, ya. Kita meninggalkan tubuh maut ini menjadi tubuh seperti tubuhnya Tuhan Yesus Kristus, seperti tubuhnya Adam Hawa ketika belum jatuh di dalam dosa. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ayat 8, ya, Efesus ini diajar oleh Rasul Paulus, diajar hikmat dan makrifat. Ya, jemaat-jemaat pada waktu itu tuh diajar hikmat makrifat seperti Korintus. Ya, waktu ada orang dihukum, ya. 1 Korintus 5 itu. Kemudian kepada jemaat lain-lainnya, ya, tubuhku tidak hadir tetapi rohku hadir. Nah, jemaat pada waktu itu sudah diajar hikmat marifat, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ayat 9 sampai 12, semua janji-janji, ya, hanya terjadi dan berlaku kalau mereka itu tetap di dalam Kristus. Jadi semua yang dijanjikan 7 perkara itu berlaku kalau mereka tuh di dalam Kristus. Kristus itu artinya apa? Kristus itu Roh Kudus, diurapi Roh Kudus sampai pemeteraian, mulai dibaptis Roh Kudus, kemudian terus berjalan terus sampai kepada pemeteraian. Maka janji itu menjadi milik kita. Ya, dimeterai, ayat 13-14 dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi suatu jaminan bahwa janji-janji itu nanti betul-betul menjadi milik kita dan kita akan memperoleh seluruhnya. Kita ditebus, tubuh maut kita, ya, ditebus menjadi memiliki tubuh kemuliaan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau yang mati dibangkitkan, kalau yang tetap hidup sampai Tuhan datang dalam sekejap, ya, sak kedepe netro jelek sak naliko, itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan kemudian menjadi milik Tuhan. Efesus itu menjadi miliknya Tuhan, ya. Orang yang ditebus itu seperti pada zamannya Rut sama Boas, ya. Bapak yang kasih Tuhan, nanti kita akan lihat maksud penebusan itu seperti apa. Ditebus itu di samping dibeli, dia juga menjadi milik, menjadi istri dari yang menebus tadi. Kita baca Rut pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saudara perhatikan. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 11. Rut menjadi istri Boas.
Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya." Tapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Ya, ini seperti yang diucapkan Yohanes Pembaptis ya. Dia itu orang dahsyat, dia itu orang hebat, melepaskan tali kasutnya saja dia tidak layak. Padahal itu menjadi suatu cara di Israel. Terus lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasuk di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini, dan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, jadi ini kakeknya Raja Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi pada waktu orang itu menebus, maka dia mendapatkan perempuan itu menjadi istrinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena suaminya sudah mati. Ini kan seperti di dalam kitab Roma itu. Ya, kita sudah mati bagi dosa, kemudian kita menjadi ditebus menjadi miliknya Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, penebusan itu akan sempurna dan tetap terlaksana kalau kita tuh tetap di dalam Kristus. Nah, supaya kita tetap di dalam Kristus, sepertinya sudah dikasih meterai, ya. Meterai itu merupakan jaminan bahwa kita akan tetap menjadi miliknya Tuhan sampai selamanya. Itu melalui pemeteraian tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu diceritakan kepada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi pemeteraian itu nanti dilaksanakan sebelum pentahbisan kegerakan kuda putih. Wahyu 1, 2, 3, 4 ya.
hasil dari pemeteraian itu nanti kita menjadi bait suci, baitnya Roh Kudus, Wahyu pasal 4. Nah, baru kita nanti persiapan di dalam Wahyu pasal 5 untuk mengalami pentahbisan kegerakan kuda putih, pelaksanaannya Wahyu pasal 6 dan seterusnya. Bapak Ibu Tuhan, ya, jadi pemeteraian oleh Roh Kudus itu mengakhiri masa penyucian pendamaian 2 tahun. Dan itu Tuhan perintahkan untuk dilaksanakan 15 Juni 2024 sampai Senin 17 Juni 2024. Itu Sabtu, Minggu, Seninnya itu tanggal merah, 18-nya itu cuti bersama. Supaya kiranya Tuhan menetapkan hari tersebut ya, supaya semua orang yang bekerja itu bisa mengutamakan, umpamanya toh bukan hari itu pun kita harus memperhatikan seperti kita layaknya memperhatikan MP3 ya, meninggalkan semuanya dengan segala konsekuensinya ya, yang tidak bisa ikut ujian, yang terancam untuk di PHK, tetapi kenyataannya saudara tidak di PHK, saudara malah diberkati Tuhan ya. Jadi pemeteraian itu terjadi sebelum kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, di mana dalam kuda kelabu itu neraka dibuka, maut dan kerajaan maut itu keluar masuk ke bumi kita ini. Bapak Ibu Tuhan, sebelum penyembelihan atau penembakan oleh antikris menggenapi jumlah roh-roh di bawah mezbah. Jadi sebelum kuda putih, ya kemudian kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, meterai yang kelima, meterai keenam, Bapak Ibu Tuhan, di mana gunung-gunung itu pada pindah tempat, pulau-pulau itu pada pindah tempat, ya, asteroid, komet dan lain-lain itu pada jatuh. Itu kita itu dimeterai, Bapak Ibu Tuhan, ya. Lah, pemeteraian itu merupakan penggenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 4 ya. Kemudian tadi sudah saya katakan Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20 ya. Rasul Yohanes itu melihat imam besar Melkisedek itu saat dia tuh ngerogoh sukmo ya, pada saat dia ngerogoh sukmo. Bapak ngasih Tuhan, saya bacakan ya. Saya sampaikan, tidak usah dibaca karena itu sudah menjadi bacaan saudara hari-hari ya sejak tahun 87. Wahyu pasal 2 dan 3 ya. Wahyu pasal 2 dan 3 itu jiwanya mezbah kurban bakaran dan 7 kali percikan darah di muka peti. Masing-masing jemaat itu ditunjukkan 1/7 bagian dari imam besar Melkisedek. Jadi masing-masing jemaat itu tidak bisa melihat seutuhnya ya, mereka itu ditunjukkan 1/7 bagian ya dari keberadaan imam besar Melkisedek. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 2 dan 3 kan dia yang demikian berkirim surat kepada Efesus, dia yang adalah ini berkirim surat kepada Smyrna, Pergamus dan selanjutnya ya. Masing-masing jemaat itu mendengarkan firman dari tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes ya, mendapat kiriman surat ya. 7 jemaat ini pada waktu itu ada betul jemaat Efesus sampai Laodikia itu ya. 7 jemaat tersebut sudah diperhitungkan sebagai calon peti dari tabut perjanjian, makanya dia dipercik. Belum masuk kan belum kerajaan 1000 tahun damai kan belum ada. Tapi sudah diperhitungkan bahwa jiwa rohnya itu sudah masuk ke sana, tinggal nanti tubuhnya saja. Bapak kasih Tuhan ya. Kemudian masing-masing jemaat itu harus bergumul, berjuang untuk punya telinga. Telinga untuk mendengarkan apa? Bisa mendengarkan suaranya Roh Kudus. Berarti kan bukan sembarang telinga jasmani ini. Bapak kasih Tuhan. Berarti apa? Ya, telinga rohani kita itu harus diupayakan untuk punya ya telinga yang rohani, poncondrio yang dibutuhkan di dalam Wahyu pasal 23 itu telinga. Bapak Ibu Tuhan, saudara bisa mendengarkan suara firman dan lebih lanjut saudara nanti akan mendengarkan suaranya Roh Kudus. Saudara, saya kasih tahu ya,
banyak orang kepada mereka itu Tuhan berbisik, Tuhan itu berkata-kata, dan mereka itu taat. Nah, artinya mendengarkan suara Roh Kudus, ya. Suara Roh Kudus itu tidak akan selegenje dengan suara firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus itu akan mengajar kita, kemudian mengingatkan kita, ya, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi keempat Injil itu yang sudah diajarkan kepada para murid itu, ketika mereka itu masuk kisah para rasul, Tuhan Yesus kan sudah tidak ada. Lah Roh Kudus itu yang mengingatkan mereka akan Injil, akan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, demikian juga kita. Kalau kita tuh dipenuhkan Roh Kudus, kita tuh akan ngerti firman yang kemarin. Mungkin tidak ngerti kuwabeh, tetapi paling tidak yang menjadikan sesuatu yang itu harus diingat, harus ditaati, itu saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus. Lah nanti pada saat Wahyu pasal 23, Roh Kudus itu akan berperan aktif berbicara kepada kita. Saudara perhatikan, ya. Kita baca Yohanes pasal 16. Yohanes pasal yang ke-16, kita baca ayat 1 sampai seterusnya. Ini tentang Roh Kudus. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, Tuhan Yesus itu sudah pesan-pesan sama muridnya. Ya, kamu harus bertekun. Ya, dikatakan kamu jangan kecewa kemudian menolak aku, karena nanti kamu tuh akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, mereka tuh menyangka bahwa dia tuh sedang berbuat bakti bagi Allah. Apa yang dipesankan Tuhan ini, murid-murid itu mengingat, karena mereka kan sudah dipenuhkan Roh Kudus, KPR pasal 1 dan pasal 2, sehingga ingat persis, sehingga pada waktu mereka itu dikucilkan dan dibunuh, mereka tidak takut. Itu sudah dipesankan sama guru kita, katanya para rasul itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kamu akan dikucilkan, bahkan kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu tuh rumongsone beribadah kepada Allah. Mari terus. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, supaya apabila datang saatnya apa? Saatnya mereka itu dikucilkan dan dibunuh. Ya, kamu akan ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Terus. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Sampai sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kalau Roh Kudus itu nanti memeterai kita tuh akan diinsafkan, ya, akan dosa kita. Jadi pada saat pemeteraian itu kita sembahyang 1 jam dengan tertunduk keluh itu, nanti Roh Kudus itu akan mengingatkan dosa kita. Ya. Kemudian akan kebenaran itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan akan penghakiman. Kita diingatkan akan dosa, akan kebenaran, bagaimana kita teguh di dalam Tuhan, dan akan penghakiman, penghukuman kiamat yang akan datang itu nanti akan diingatkan oleh Roh Kudus. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Roh Kudus itu ya tidak akan berbicara maunya sendiri, tetapi apa yang didengarnya dari firman itu yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dengan firman itu harus merupakan kesatuan. Ya, kalau dulu kita diajar itu sebagaikan dua sayap burung nasar. Tidak bisa cuma satu tok, firman Allah tok, ya, atau Roh Kudus tok. Bapak kasih Tuhan, nanti bisa terjebak kepada sembarang roh. Ya, kita sesuai dengan firman. Kemudian dibaca lagi ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi Roh Kudus itu akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya daripadaku. Guru besar itu yang saat itu bersabda itu Tuhan Yesus. Jadi dia akan menyampaikan firmannya Tuhan Yesus yang sudah tertulis di dalam Alkitab pertama ini, Bapak yang kasih Tuhan, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Itu nanti yang akan diberitakan, diingatkan oleh Roh Kudus, diingatkan akan dosa, ya, diingatkan akan kebenaran. Karena diingat menolak aku, lah berarti menolak Tuhan Yesus itu berarti kan bukan kebenaran, karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Akan penghakiman, karena kuasa dunia ini sudah dikalahkan. Bapak kasih Tuhan, artinya setan itu sudah dikalahkan, sudah diinjak, tinggal menunggu waktu, detik-detik terakhir dia tuh coro Jawa neno ya, kejel-kejel, kejet-kejet, sakwise kuwi mati. Bapak kasih Tuhan, kan sepertinya kan apa namanya Mesias yang duduk di bait Allah itu kan cuma pemerintahannya kan cuma apa namanya 3,5 tahun, tapi itu pun menurut Wahyu pasal 17 dia tuh tidak langsung memerintah, tetapi kan ditunggangi oleh perempuan sundal Babel. Baru nanti jam terakhir dia tuh dilantik betul bersama 10 raja. Wahyu pasal 17 ayat 12 dan seterusnya itu kan demikian. Wahyu pasal 17 awal-awal dia tuh kan binatang antikris itu kan menjadi tunggangannya, ditunggangi sama gereja palsu. Jadi dia istilahnya ngono ya, ya namanya orang ditunggangi seperti diperbudak sama gereja palsu. Sundal Babel, perempuan sundal Babel. Baru nanti ketika tiba saatnya dia tuh cuma memerintah selama 1 jam. Dikatakan kan demikian Wahyu pasal 17. Mari dibaca. Ayat yang ke 12 sampai 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ya, jadi ke-10 tanduk itu 10 raja, tapi belum mulai memerintah. Ya, belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan nanti mereka itu malah seia sekata. Mari lanjutkan ayat yang ke-14. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, jadi yang dipilih itu harus setia sampai akhir. Karena nanti mereka akan masuk perang Harmagedon. Melawan siapa? Melawan binatang yang sudah dilantik bersama 10 raja yang dia akan dilantik bersama-sama, dan mereka memerintah cuma 1 jam. Bapak masih Tuhan, kalau 7 tahun itu adalah ya Tuhan katakan itu cuma 10 menit.
7 tahun loh. Kalau 1 jam itu berarti kan dalam waktu yang sekejap sekali. Jadi sekalipun dia nanti itu duduk di bait Allah, dia itu ditunggangi sama perempuan sundal Babil. Kalau sudah membaca ayat 1 dan seterusnya dari Wahyu pasal 17. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi nanti saudara akan diingatkan Roh Kudus akan firman-firman yang saudara sudah dengarkan, yang itu merupakan pondasi atau ya pilar pembangunan tubuh Kristus. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang utama yang saudara pahami. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan dosa kita. Ya, dan Roh Kudus nanti akan berbicara tentang penghakiman, yaitu tentang kiamat. Bapak yang kasih Tuhan, Roh Kudus tidak akan berbicara yang aneh-aneh, yang neko-neko, tetapi segala sesuatunya harus sesuai dengan firman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi intinya di dalam penyucian pendamaian, selama ini kita kenalnya penyucian pendamaian, memang penyucian pendamaian. Setelah penyucian pendamaian maka di meterai, ya. Itu yang terpenting itu bertobat, kemudian bertanding untuk menang, ya. Bertobat itu menurut kamus itu perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, berbalik dari dosa, mohon pengampunan dan belajar taat firman Tuhan. Ya, bertobat itu artinya, mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 14, ucapan Tuhan kepada seseorang. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, kamu sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan kepadamu terjadi yang lebih buruk dari yang pertama sebelum disembuhkan tadi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, ini perempuan yang enggak dirajam batu karena melakukan kesalahan ya di dalam seksual. Ya, hukumnya itu harus dirajam batu. Tapi Tuhan katakan, ya, Tuhan tidak menghukum. Tuhan mengampuni. Kemudian dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, jadi orang bertobat itu artinya tidak mengulangi dosa kesalahannya lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dikatakan barang siapa menang. Kan selalu ucapannya itu. Barang siapa bertelinga, dengarkan suara roh. Roh huruf besar, suaranya Roh Kudus. Yang akan mengingatkan dosa kita, yang akan mengingatkan pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima, yang akan mengingatkan kita tentang penghakiman, bagaimana dasarnya penghakiman pada akhir zaman. Ya, kemudian barang siapa menang, selalu dikatakan demikian. Sudah baca nanti Wahyu pasal 2 sampai 3 di rumah sendiri ya. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, untuk menang itu Bapak Ibu Tuhan ya, tidak mungkin kita tidak ngopo-ngopo kemudian menang. Kita tidak berbuat apapun kemudian menang, itu tidak ada. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 5. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, 1 ayat saja cukup ya. Nanti lainnya dibaca sendiri. Ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak yang masih Tuhan. Jadi kita orang hidup itu bukan cuma sekedar enak-enak.
makan, minum, tidur, Bapak Ibu Tuhan. Kalau masih kecil ya sekolah, main, ya. Nanti kalau sudah remaja, makan, tidur, kuliah, pacaran, makan, minum, tidur, jajan, ya. Kuliah, pacaran, bukan. Tapi hidup kita itu berada pada satu jalur perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Tuhan, perlombaan ini perlombaan apa toh? Perlombaan untuk masuk dari pintu gerbang, ya, percaya, kemudian bertobat, kemudian lahir baru, dibaptis, kemudian penuh Roh Kudus, ya, di pintu kemah, kemudian mendengarkan pengajaran firman Tuhan, ya, menghargai perjamuan suci, kemudian hidupnya itu ditempa untuk menjadi pelita emas, kemudian menyembah Tuhan, merubek tirai, ya, pemeteraian, 7 percikan darah, Bapak Ibu Tuhan. Kita tuh berada pada jalur lomba, bukan cuma biasa-biasa saja, tidak. Perlombaan itu wajib. Nah, supaya kita itu menang, ya tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita baca 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, Rasul Paulus itu sadar betul kalau perlombaan itu wajib, ya, dan dia juga tahu betul bahwa dalam satu pertandingan itu tidak semuanya jadi juara satu. Kalau semuanya jadi juara satu ya bukan pertandingan lah. Kalau kita lihat Olimpiade dan lain-lain itu kan tentu ada apa namanya yang paling tinggi, kemudian kiri kanan ada juara 1, juara 2, juara 3, Bapak masih tonton. Tetapi yang diminta oleh Rasul Paulus itu juara 1, ya. Mereka berbuat demi, ya, dikatakan hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Lanjut piye? Kita sebanyak ini. Artinya apa? Kita tuh bertanding, berlomba pada perlombaan yang diwajibkan untuk masuk satu tubuh Kristus. Untuk bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu satu, tubuh Kristus banyak anggota. Artinya supaya kita itu tetap di dalam keanggotaan kita dalam hierarki itu tidak terputuskan, tidak menjadi putul, tidak menjadi tidak tekun, tidak menjadi murtad. Bapak kasih Tuhan lah, sebab itu harus banyak melatih tubuh. Melatih tubuh, kalau orang bertanding itu kan ya tidak bisa orang langsung menjadi juara bal-balan itu kalau tidak dilatih tubuhnya. Kalau saudara lihat itu kan latihannya, ya, kakinya ditekuk piye, melayune piye, tangannya piye, sirahe piye, badannya harus seperti apa. Jangan sampai nanti jadi pemain bola orang latihan tidak melatih tubuh, sekali tendang langsung semaput. Ya tidak ada. Mereka melatih tubuhnya, Bapak Ibu Tuhan. Mereka itu melatih tubuhnya. Nah demikian juga kita melatih tubuh kita itu dengan cara apa? Ya ada 9 penderitaan salib, ada aniaya, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan, ancaman bahaya, ancaman pedang, menjadi domba sembelihan, dan terancam maut sepanjang waktu. Itu latihan, sengsara. Sehingga kalau nanti kita tuh masuk dalam kegerakan besar akhir zaman, kita tidak kaget. Di dalam MP3 kita dilatih, ya, namanya prajurit itu, ya, turu sak nggon-nggon ora masalah.
Nek ditekek neng hotel ya, hotel di triangulasi yang di atas itu satu kamar orang 8, orang masalah. Bapak kasih Tuhan. Yang ditaruh di tenda, satu tenda isinya 30 karena tendanya tuh tenda punyanya apa namanya? Itu tendanya Pak Lukas. Tendanya Brimob, gede banget toh. Isinya berapa biasanya? Sampai 30 lebih ya. Enggak masalah, Bapak kasih Tuhan. MP3 itu melatih kita tuh menjadi kemplingan, tahan bantingan. Ya, diperlakukan seperti ini, enggak masalah, bersyukur, digotak-getak, enggak masalah, disengeni. Orang jok gondok malah apa? Gentinya ngeni. Tidak demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Kita di Depapre ya, di Papua itu tidurnya di tenda karena tempatnya itu berbatu-batu tapi batunya bunder-bunder. Kita tidur di atas batu, cuma dikasih apa itu? Kasih kardus ya, sehingga kalau Mbak Harmini itu sama rombongan belanja itu pergi belanja ke Sentani ya, titip kardus untuk tidur. Kalau kita tuh di MP3 saudara, karena nanti dalam kegerakan besar itu saudara tidak bisa terus untuk hotel, belum tentu bisa dapat hotel semuanya. Sedangkan hari raya Natal saja hotel di Jogja habis, apalagi nanti kegerakan besar. Nanti kalau banyak terjadi bencana, Bapak Ibu Tuhan ya, kalau dulu kita dilatih ya, saudara nanti bisa tidur di bandara ya. Kalau pesawatnya delay karena banjir kayak di Dubai itu, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, sebagai anggota hierarki itu dilatih dengan 9 penderitaan salib, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita makan seadanya, orang masalah ya, ini panitia ini piye toh, orang di duit toh, nggak seperti itu. Kalau orang sudah di MP3, Bapak kasih Tuhan. Kalau orang tuh sudah di MP3, apa ditekek apa namanya, para suami sendiri, para istri sendiri. Kalau istri yang mesti kalau punya anak kecil ikut mboke ya toh, iki piye toh, padahal orang ngerti tahbisan wae, Bapak Tuhan ya. Tidak demikian. Lah kalau orang tentara itu sedang tugas ya toh, sedang maju perang ya, tentunya tidak bisa terus campur sama istrinya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah jadi kita tuh menghadapi masa-masa yang berat. Oleh sebab itu kemarin kita sudah di MP3 tahun 2008 di Bromo, dan terakhir itu di triangulasi ketika saudara dilahirkan sebagai hierarki tahun 2014 bulan Desember. Setelah melahirkan si mbokmu mati, masuk panen raya, Bapak yang kasih Tuhan ya. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk satu penyucian pendamaian. Pada saat itu Roh Kudus memeteraikan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena akan terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat sampai puncaknya antikris berkuasa ya. Nanti banyak sekali orang Kristen yang dibeleh, banyak sekali orang Kristen yang ditembak. Mari kita baca Kitab Wahyu pasal 13, dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke 10. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?
Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, perhatikan dulu ayat 7 ya. Dan ia itu binatang antikris itu diperkenankan, diizinkan, dibolehin untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Orang kudus itu memang ditetapkan untuk kalah. Karena ini orang halaman, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku ya, dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi ini merata di seluruh dunia itu terjadi demikian. Terus ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, ini masa antikris. Jadi ada yang ditentukan untuk ditawan. Ditawan itu artinya apa? Ditawan itu artinya masuk neraka. Seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, jemaatnya dari Penatua dari Turki itu, ya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil tetap Yesus. Orang tuanya takut, kemudian murtad. Sehari kemudian disembelih dan langsung masuk neraka, ditawan masuk neraka itu. Nah, ia harus dibunuh dengan pedang. Dibunuh dengan pedang itu artinya yang tetap teguh justru dibunuh dengan pedang, selamat masuk ke dalam bilangan roh di bawah mezbah, menggenapkan ya Wahyu pasal 6 ya, meterai yang ke-5. Bapak Ibu Tuhan, ini akan terjadi. Kalau ditetapkan itu berarti kan sudah takdir. Kalau takdir itu berarti kan memang kelakuannya itu ya, atau di dalam perlombaan itu saenake dhewe, tidak ada upaya untuk jadi pemenang, untuk menjadi nomor satu. Untuk menjadi nomor satu itu bukan berarti cuma satu orang. Tadi sudah saya katakan, untuk menjadi seorang pemenang itu artinya masuk tubuh Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan segala peraturannya, hidup rukun. Bapak masih Tuhan, mulai dari keluarga kecil, keluarga besar, sampai keluarga Allah. Bapak masih Tuhan, tetap pikul salib tiap hari sampai detik-detik terakhir. Kita rela menyerahkan nyawa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, Bapak masih Tuhan. Nah, kemudian orang yang tidak berbuat apa-apa, orang yang tidak ngapa-ngapain. Tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat terakhir, kalau orang benar saja sulit diselamatkan, apalagi orang fasik. Bapak Ibu Tuhan, orang benar saja sulit diselamatkan. Orang benar itu sulit diselamat itu artinya apa? Orang Kristen pada zamannya Rasul Petrus itu masih sulit diselamatkan. Karena apa? Karena ancaman dari kekaisaran Romawi itu membuat orang itu kalau dia sanggup jadi martir ya selamat, tapi kalau tidak sanggup ya dia gagal keselamatannya. Artinya apa? Kalau orang benar saja sulit diselamatkan. Kalau dia pada waktu sak zaman karo Rasul Petrus itu dia tidak berani, ya tidak selamat. Bapak Ibu Tuhan. Lah demikian juga pada akhir zaman. Kita baca Matius 25. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, ini bicara talenta. Talenta itu suatu nilai yang sangat besar. Nah, kita akan melihat ya Lukas 19. Lukas 19 ayat 20 sampai 27. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, jadi entah kita tuh dipercaya kecil, mina, ataupun talenta, kita harus kerjakan. Kita harus masuk pertandingan, kita harus masuk perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 tadi. Lah, supaya menang dalam pertandingan, menjadi pemenang yang satu itu, ya kita harus melatih tubuh kita dengan 9 penderitaan salib. Supaya kita tetap teguh di dalam satu tubuh Kristus, tetapi banyak anggotanya. Artinya kita tetap di dalam hierarki, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apapun yang terjadi tetap menjadi pemenang. Menjadi satu, nomor satu, artinya tetap dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa. Sebagai hierarki 1, ada hierarki 2, ada hierarki 3. Bapak yang kasih Tuhan, itu wajib. Sebab itu kembali saya tekankan kepada saudara yang ada di sini dan yang juga mendengarkan dari luar, ya, kiranya kita semuanya mendapatkan kemurahan untuk mengalami pemeteraian. Kita mendapatkan kemurahan untuk mengalami pemeteraian, supaya kita betul-betul ditebus sampai menjadi istri seperti Boas dan Rut, ya, yang melahirkan kakeknya Raja Daud. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, peristiwa ini, ya, para bini sepuh roh yang sudah sempurna itu mengatakan ini lebih dari acara apapun yang ada di muka bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu perhatikan, ya, panitia yang sudah ditunjuk, ya, dari IRT dan para pengerja dari Hosko 164, ya, kiranya boleh mulai berembuk. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan, tak mungkin kau mengelak.